Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Kamis tanggal 20 Maret 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kini kami mau mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami, supaya kami sungguh memahami maksud Tuhan melalui sabda-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30. Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30. Firman Tuhan demikian. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentaranya, ia menitahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego serta mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu ketiga orang itu diikat, dan dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, perapian pun dipanaskan secara luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Ia segera bangun dan berkata kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar, iya Raja." Katanya, "Tetapi aku melihat 4 orang berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari api itu. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, bagaimana seseorang hidup dan bagaimana ia memaknai hidup adalah cerminan dari nilai apa yang dianutnya, atau bagaimana sikap dan perilaku seseorang dapat menjadi gambaran dari sesuatu yang diyakininya. Dengan kata lain, apapun perilaku hidup seseorang dapat menjadi sebuah kesaksian tentang apa yang diyakini atau juga tentang apa yang dipercayainya sebagai sebuah kebenaran. Demikian halnya dengan sikap yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketidaksediaan mereka tunduk kepada perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas buatannya serta menyembah ilah Babel menunjukkan sebuah kesaksian tentang nilai kebenaran yang mereka anut
yaitu bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang patut disembah. Kegigihan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego memang mendatangkan resiko, yaitu kematian. Namun mereka percaya kesetiaan kepada Allah adalah jalan yang benar dan tidak dapat ditawar-tawar. Dan iman bagi mereka dari perapian dan telah menjadi kesaksian kepada Nebukadnezar bahwa Allah sembahan ketiganya adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang beserta hamba-hambanya dalam kesukaran, kesaksian yang membuka hati Nebukadnezar untuk dapat berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian pula lah panggilan hidup setiap orang percaya kepada Kristus, bahwa hidupnya dan keteguhan imannya mesti membawa orang lain untuk percaya atau mengakui Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Berilah kami hikmat agar menjalani kehidupan ini kami terus teguh dan percaya kepadamu. Dalam keteguhan iman percaya kami, biarlah melalui keteguhan iman percaya kami menjadi sebuah kesaksian untuk menuntun orang percaya kepada Engkau. Berkati kami dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam keluarga kami. Berkati anak cucu kami, berkati kami dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya setiap hal yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan, tunaikan dengan baik di dalam hikmat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara kami dalam hidup selanjutnya, dalam perjuangan dan impiannya ke depan, dan sempurnakan sukacita mereka. Kami senantiasa mengingat saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ada yang dirawat di rumah, sedang berobat jalan, ada yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan menyatakan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Ketika hari ini kami menghadapi berbagai gumul hidup, kami percaya Tuhan bahwa sungguh Engkau ada bersama dengan kami. Engkau terus menuntun kami dalam menjalani hidup ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua, dan terima kasih boleh menikmati persekutuan dalam santapan rohani kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.